Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan kisah novel dari Menantu Terbengkalai Ternyata Seorang Miliarder. Buat kalian yang baru mampir di channel kecil ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Selamat membaca dan mendengarkan. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 951. Strategi Machiavellian Baron Rose. Baron juga kaget. Dia selalu memiliki hubungan baik dengan Bill Ross, dan mereka tetap berhubungan dan sering bertemu. Baron juga tidak menyangka Bill akan begitu bersemangat saat melihatnya. "Hei, anak kecil yang mulia, ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Apakah kamu di sini untuk menemui ayahmu?" Baron bertanya. Bill Ross menggelengkan kepalanya, memandang Baron yang masih hidup, dan berkata, "Tidak, saya datang ke sini khusus untuk menemui Anda. Jangan beritahu ayah saya tentang hal ini." Baron mengangguk. "Baiklah, Bill, katakan padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan? Apa yang bisa aku lakukan untukmu?" Bill Ross hendak berbicara, tetapi ketika dia memikirkan musuh Adinata, dia menjadi sangat marah hingga tiba-tiba pingsan karena dia tidak menerima oksigen selama periode ini. Bill, ada apa denganmu?" Baron dengan cepat mendukung Bill Ross, wajahnya sangat khawatir. Pada saat ini, melihat anak laki-laki kulit putih yang baru saja tumbuh dewasa ini benar-benar anak kandung Lord Ross, kedua penjaga yang bertanggung jawab menjaganya menjadi pucat karena ketakutan. Seorang penjaga, memegang masker oksigen Bill, berkata dengan gemetar, "Tuan Baron, dia mungkin pingsan karena kekurangan oksigen. Ini masker oksigen yang dia kenakan saat dia datang ke sini." Baron mengambil masker oksigen, segera memakaikannya pada Bill, dan dengan marah berteriak pada kedua penjaga. "Darurat militer!" Kemudian, hanya terdengar dua penjaga berlutut untuk memohon ampun. Baron langsung memeluk Bill Ross dan menggendongnya menuju kendaraan off-road yang dikendarainya. Di saat yang sama, Baron segera memanggil Baron Rose. "Tuan Ross, Bill baru saja datang kepadaku, dan sekarang dia pingsan. Sepertinya dia terluka." Baron setia kepada Baron Ross. Bahkan jika Bill memintanya untuk tidak memberitahu Baron Ross, Baron tidak dapat mendengarkan anak laki-laki berusia 17 tahun. Hal penting seperti itu harus dilaporkan kepada Baron Rose. Baron Rose berkata, "Saya sedang dalam perjalanan ke tempat Anda. Saya akan sampai di sana dalam 10 menit, tidak 5 menit. Baiklah, aku akan menunggumu di sini, di pintu masuk." Baron tidak mengemudikan mobilnya kembali, tetapi parkir di pintu masuk, lalu dia meminta dokter untuk datang dan memeriksa Bill, dan ternyata tidak ada yang serius dengan kesehatan Bill. Memang benar, itu hanya sedikit hipoksia, tetapi mereka tidak tahu alasannya. Tak lama kemudian, pesawat pribadi Rose mendarat, dan Baron Rose dengan cepat melompat keluar dari pesawat dengan mengenakan jaket. Baron sudah berada di tanah, menyapa Baron Rose. "Tuan Rose." Baron Rose dengan cepat berjalan ke SUV dan bertanya sambil berjalan, "Bagaimana kabar Bill?" Baron mengikuti dan menjawab, "Tuan Ross hanya sedikit hipoksia. Dokter mengatakan tidak akan butuh waktu lama baginya untuk bangun sendiri. Tidak akan ada masalah serius." "Kekurangan oksigen?" Baron Rose menjadi sedikit bingung. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu baik bisa kekurangan oksigen? Segera, Baron Rose berjalan ke kursi belakang SUV, membuka pintu, dan melihat Bill Ross mengenakan masker oksigen. Melihat masker oksigen yang dikenakan Bill Ross, Baron Rose tiba-tiba terkejut. Lalu dia melihat tas travel di sebelah Bill. Baron Rose bertanya, "Apakah tas ini milik Bill? Apakah Anda membukanya dan membacanya?" Baron menjawab, "Bill membawanya, saya tidak memeriksanya." Baron Rose mengulurkan tangan dan membuka resleting tas travel Bill. Tidak jauh dari situ, setelah melihat beberapa barang di dalamnya, Baron Rose segera menutupnya. "Tuan Rose, apa isinya?" Baron bertanya. Baron Rose menjawab, "Tidak ada, hanya beberapa barang sehari-hari." Setelah itu, Baron Rose menutup pintu mobil dan bertanya kepada Baron. "Baron, ceritakan semua yang terjadi setelah Bill tiba. Jangan lewatkan satu kata pun." Baron juga menjadi serius. "Ya." Setelah Tuan Rose tiba, dia bergegas ke arah saya dan sangat bersemangat.
Dia berkata dia datang khusus untuk menemui saya dan meminta saya untuk tidak memberitahu Anda. Ketika saya bertanya mengapa dia datang kepada saya, dia pingsan karena kekurangan oksigen. Saya sudah berurusan dengan 2 penjaga yang melepas masker oksigennya. Byron Rose mengangguk dengan sungguh-sungguh, tanpa berkata apa-apa lagi, dan berkata dengan nada tenang dan mantap. Baiklah, aku akan menelepon. Byron Rose sengaja menjauh, membuat jarak antara dirinya dan Baron, lalu memanggil istrinya Mila. Sayang, kamu baik-baik saja? Apakah anak-anak ada di rumah? Apakah Bill ada di rumah? Byron Rose bertanya. Mira menjawab. Aku baik-baik saja, sayang. Anak-anak ada di sini. Bill seharusnya sedang bermain-main dengan adiknya. Ada apa? Baron Rose berkata. Oh, tidak apa-apa. Tiba-tiba aku merindukanmu. Aku akan pulang sekarang. Aku akan meminta seseorang menyiapkan apapun yang ingin kamu makan. Mira tersenyum bahagia dan berkata, tidak, biarkan aku melakukan hal ini. Bill dan yang lainnya akan sangat senang jika kamu datang. Baron Rose segera menutup telepon, lalu berjalan menuju Baron. Baron Rose berkata, Baron, ada yang harus kulakukan di rumah, aku harus kembali. Baron sedikit terkejut. Anda baru saja datang dan pergi. Apa yang terjadi? Apa yang perlu saya lakukan untuk Anda? Baron Rose menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tetaplah bersama Bill. Karena dia tidak ingin aku tahu bahwa dia datang menemuimu, ketika dia bangun nanti, kamu tidak boleh memberitahunya. Aku pernah ke sini sebelumnya, kan? Anda mendengar saya? Baron. Ya. Byron Rose. Selain itu, apapun yang diperintahkan Bill kepada Anda harus melakukannya. Apa yang dia katakan selanjutnya sama seperti pesanan saya, dan tidak peduli seberapa besar pesanannya, Anda tidak perlu melapor kepada saya, lakukan saja apa yang dia inginkan. Baron juga berdiri dalam posisi militer. Ya. Baron Rose tidak berkata apa-apa lagi, segera naik pesawat dan segera pergi dari sini. Dia takut jika Bill terlambat bangun, dia akan menemuinya. Saat pesawat naik ke langit lagi, Baron Rose menghisap cerutu dan memandang keluar jendela kelapisan awan, mengerutkan kening dan berpikir dalam-dalam. Sepertinya sesuatu telah terjadi di masa depan. Sepertinya aku harus bersiap menghadapi hari hujan. 20 menit kemudian, Bill Rose perlahan-lahan sadar kembali. Paman Baron. Bill Rose terbangun di kursi belakang dan melihat Baron duduk di kursi depan. Baron menoleh dan tersenyum. Bill, kamu sudah bangun. Apakah kamu baik-baik saja? Mengapa kamu kekurangan oksigen? Bill Rose berkata, saya baik-baik saja. Saya tenggelam sebelum saya datang ke sini. Saya akan baik-baik saja setelah beberapa saat. Ngomong-ngomong, sudah berapa lama saya tidak sadarkan diri sekarang? Tidak terjadi apa-apa, kan? Baron berkata, tidak, kamu hanya pingsan selama beberapa menit, dan aku membawamu ke mobil. Tidak terjadi apa-apa. Bill, apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu ketika kamu datang kepadaku? Aku punya firasat bahwa sesuatu yang serius telah terjadi padamu. Jangan khawatir, aku akan melakukannya untukmu, apapun yang terjadi. Bill Rose menghela nafas dalam hatinya. Sesuatu yang serius terjadi bukan pada saya, tetapi pada Anda. Ini bukan sesuatu yang kamu lakukan untukku, tapi aku ingin kamu membalaskan dendamu sendiri. Bill Rose berkata dengan tatapan tajam. Saya ingin Anda membantu saya membunuh seseorang. Bab 952. Mengalami serangan senjata meteorologi. Baron menebak bahwa ini akan menjadi sesuatu yang serius seperti ini dan menjadi serius. Siapa yang harus dibunuh? Bill Rose berkata. Namanya Adinata. Kamu Adinata? Baron terkejut. Saat ini, dia belum pernah mendengar nama Adinata. Karena saat ini, Adinata belum menghadiri pertemuan 8 keluarga besar, dan hanya sedikit orang di 8 keluarga besar yang mengetahui tentang dia. Namun, Baron mendengar bahwa dia adalah orang Tionghoa dan memiliki nama keluarga yang sama dengan keluarga Brahma dari keluarga tersembunyi. Baron bertanya, apakah Anda dari keluarga Brahma, keluarga rahasia? Bill Rose mengangguk. Ya. Baron tiba-tiba merasa itu agak rumit. Jika itu orang Cina biasa, maka Baron akan membunuhnya saja, tidak masalah. Namun, jika dia adalah anggota keluarga Brahma,
keluarga yang tertutup. Meskipun status keluarga Ross jauh lebih tinggi daripada keluarga Brahma, dia tidak dapat melakukan apapun yang membahayakan perdamaian 8 keluarga besar tanpa bantuan Lord Ross. Memesan. Namun, Baron ingat bahwa Baron Ross baru saja mengatakan bahwa apapun yang diminta Bill Ross, lakukan saja tanpa meminta instruksi darinya. Selain itu, Baron selalu menyayangi Bill Ross dan tahu bahwa karena Bill Ross ingin membunuh Adinata, Adinata pasti memprovokasi dia. Jadi, Baron menjawab, "Baiklah, saya akan membantu Anda membunuhnya." "Di mana dia sekarang?" Bill Ross segera mengangkat teleponnya dan menemukan perangkat lunak pelacak. Tiba di ruang dan waktu tahun 2020, pelacak yang tertanam di tubuh Adinata memang mendapat sinyal lagi. Bill Ross menunjukkan telepon kepada Baron. "Dia di sini." Baron melihat peta lokasi dan menemukan bahwa itu adalah Yunsi di Tiongkok, yang jauh dari sini. Bill Ross berkata, "Tanpa penundaan lebih lanjut, kami akan segera terbang. Adinata tidak mudah untuk dihadapi. Kami akan mengirimkan tim yang paling mewah. Dapatkan semua senjata cuaca, senjata biologi dan kimia, DLL." Baron tertegun sejenak. Adinata seharusnya menjadi generasi ketiga dari keluarga Brahma, kan? Membunuh anak seusiamu saja tidak perlu terlalu besar, bukan? Sebenarnya, aku bisa mengirim siapa saja untuk membunuhnya. Bill Ross menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, dengarkan aku. Anak itu sangat sulit dihadapi. Lakukan saja apa yang aku katakan dan bawa semua senjata cuaca dan semuanya. Adinata pasti memenuhi syarat untuk mati di bawah senjata rahasia yang begitu kuat." Tidak peduli apa, Adinata adalah dewa. Meskipun Bill Ross membenci Adinata, dia tetap menghormati statusnya sebagai dewa. Tidak peduli seberapa kuat senjatanya, ada baiknya membunuh Adinata. Adinata pantas mendapatkan perlakuan seperti itu. Baron tidak berkata apa-apa lagi. Sesuai instruksi Bill Ross, dia mengambil berbagai senjata dan segera terbang ke Yunsi, Tiongkok. Yunsi, Danau Lugu. Anastasia dan Sisi sedang duduk di atas perahu. Mereka adalah satu-satunya perahu di danau yang indah itu. Di atas kapal, tawa bahagia Sisi dan suara nyanyian indah ibu dan anak terdengar dari waktu ke waktu. Dan di tempat yang jauh, Adinata dengan jelas melihat istri dan putrinya dengan teleskop yang ditemukan oleh keluarga rahasia. Anastasia memesan danau tersebut, dan Adinata hanya memesan semua tempat wisata di sekitar danau. Saat ini, hanya ada 4 orang dalam jarak beberapa puluh mil dari Danau Lugu. Adinata, Anastasia, Sisi, dan seorang tukang perahu. Adinata menganggap ini sebagai liburan keluarga, dan dia tidak ingin ada yang mengganggu mereka bertiga. Di atas perahu, Anastasia memandangi danau dan tidak bisa tidak mengagumi. Danau ini sangat jernih, tanaman di dalamnya dapat terlihat dengan jelas. Tukang perahu menjawab dengan senyuman dalam bahasa Mandarin yang kurang dari standar. "Air di Danau Lugu kami tidak hanya bersih dan jernih, tetapi Anda bahkan bisa hamil setelah meminumnya. Tetapi para wanita yang sangat ingin punya anak datang ke sini hanya untuk menyesap air danau agar bisa punya anak ketika kembali." Aksen tukang perahu itu sepertinya berasal dari etnis minoritas setempat, dan dia tampak berkulit gelap dan jujur. Setelah Sisi mendengar ini, dia juga merasa itu sangat ajaib dan mengira itu benar. Dia segera mendesak Anastasia. "Bu, minumlah sedikit, supaya aku bisa mempunyai adik laki-laki dan perempuan. Saat ayah kembali, dia akan sangat senang mengetahui bahwa kamu telah melahirkan adik laki-laki lagi." Anastasia terdiam beberapa saat, berpikir jika ayahnya benar-benar kembali dan mengetahui bahwa istrinya yang sudah beberapa tahun tidak dia temui telah melahirkan seorang anak, dia akan marah, bukan? Anastasia menyentuh kepala Sisi dan berkata, "Kita harus percaya pada sains. Ini semua palsu. Kamu tidak bisa hamil dengan minum air. Tidak ada air peri di dunia ini, tahukah kamu?" Sisi bertanya dengan rasa ingin tahu. "Lalu bagaimana ayah membuatmu hamil?" Anastasia merasa malu dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya, dan tukang perahu juga tertawa. Anastasia mengabaikan Sisi dan mengulurkan tangan untuk membelai air danau yang bersih. Perasaan menyegarkan tiba-tiba muncul di ujung jarinya. Ketika Sisi melihat ini, dia menganggapnya lucu dan berkata dengan cepat, "Bu, aku juga ingin menyentuhnya." Anastasia memeluk Sisi dan meminta Sisi menyentuh danau. Dan pada saat itu, tiba-tiba, udara sejuk yang sangat besar keluar dari danau. Langit yang semula cerah dan cerah tiba-tiba berubah warna, matahari menghilang dan cuaca menjadi suram. Bahkan, secara bertahap, ada kepingan salju yang berjatuhan. "Oh, kenapa turun salju?" Tukang perahu pun kaget.
Lambat laun ia merasa perahunya tidak bisa lagi mendayung di danau. Karena danau itu berangsur-angsur berubah menjadi es. Salju bulan April. Di dataran tinggi di kejauhan, Adinata merasa sangat aneh saat melihat pemandangan ini. Jadi, dia segera mengeluarkan ponselnya dan mencari apakah benar turun salju di Yunsi pada tahun 2020. Ponselnya berasal dari tahun 2022, dan penelusurannya adalah hal-hal yang sebenarnya terjadi di tahun 2020. Saya hanya mencari beberapa kata kunci dan menemukan berita yang relevan. Sebuah surat kabar pagi tertentu. Bunga-bunga mekar dan turun salju lagi. Suhu turun drastis. Salju turun di banyak tempat di Yunsi pada bulan April. Menurut laporan, salju turun tidak hanya di Danau Lugu, tetapi juga di ibu kota provinsi Yunsi, Lijiang, Kujing, Gunung Salju Yulong, dan banyak tempat lainnya. Ternyata seharusnya turun salju. Faktanya, di tempat seperti Yunsi, tidak aneh jika turun salju di bulan April. Namun, adegan selanjutnya membuat Adinata dan yang lainnya benar-benar tercengang. Saya melihat air Danau Lugu langsung berubah menjadi es hanya dalam beberapa menit. Ini tidak mungkin. Setelah Adinata melihatnya, dia langsung terkejut. Sekalipun turun salju dan suhu turun tajam, mustahil danau itu membeku dalam waktu sesingkat itu. Saya melihat di danau, perahu tempat Anastasia dan Sisi berada benar-benar terjebak di tengah danau dan tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak baik. Adinata tiba-tiba merasakan firasat buruk. Tapi Sisi sangat bersemangat. Saat itu turun salju dan danau membeku. Menurutnya, ini sangat ajaib dan menyenangkan. Jadi, ketika Anastasia tidak memperhatikan, Sisi tiba-tiba melompat dari perahu dan ke danau yang membeku. Sisi. Anastasia dan Adinata di kejauhan berteriak hampir bersamaan. Karena tindakan Sisi ini sangat berbahaya. Ini adalah danau, kamu akan tenggelam jika terjatuh. Namun, danau beku ini sangat beku, sehingga Sisi tidak keberatan untuk melompat-lompat di atasnya. Namun tukang perahu juga langsung mengingatkan bahwa anak itu kembali ke perahu. Kalau ini terjadi, akan merepotkan. Bab 953. Bunuh diri saja. Anastasia memiliki gagasan yang sama. Dia segera menghubungi Sisi. Sayang, baiklah, datanglah ke ibu. Namun, Sisi jatuh cinta dengan perasaan berada di danau dan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku ingin bermain skate. Bu, bukankah kamu bilang ingin aku belajar skate? Sisi mulai meluncur ke depan di danau yang membeku. Sisi. Anastasia takut sesuatu akan terjadi pada Sisi, jadi dia segera turun dari perahu. Untungnya, permukaan danau sangat dingin, dan bahkan orang dewasa seperti Anastasia dapat menahannya sepenuhnya. Jadi, Anastasia dengan hati-hati mengingat Sisi. Bu, ayo kejar aku. Kita lihat siapa yang bisa meluncur lebih cepat, hehe. Sisi melihat Anastasia juga turun dari kapal. Dia tidak menyangka Anastasia ada di sini untuk mengambilnya kembali, dan dia masih ingin bersaing dengan ibunya. Alhasil, Sisi berlari lebih jauh. Sisi masih muda dan tidak memiliki rasa takut. Selain itu berat badannya ringan dan sepatunya cocok untuk bermain skating. Ia dapat meluncur dengan cepat di atas es. Anastasia, sebaliknya, mengejarnya dengan ketakutan. Sambil mengejarnya, dia berkata dengan nada memohon. Sisi, tolong, jangan lari. Ibu tidak bisa mengejar. Sisi terus bermain dengan gembira di atas es. Di kejauhan, Adinata bingung saat melihat situasi ini. Dia dengan cepat mencari kata kunci Danau Lugu membeku di ponselnya pada tahun 2022, tetapi tidak menemukan berita yang relevan. Tidak, salju turun pada bulan April di Yunsi, tetapi Danau Lugu membeku. Hal sebesar itu bahkan tidak menjadi berita. Ini ada yang salah. Bagaimana mungkin matahari tiba-tiba bersinar dan berubah menjadi salju? Bagaimana mungkin permukaan danau besar ini langsung membeku? Adinata tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Apakah itu senjata cuaca? Adinata sendiri juga mempelajari senjata meteorologi bersama tim ilmiah keluarga George. Menurutnya, kecuali seseorang menggunakan senjata meteorologi, mustahil cuaca berubah drastis dalam waktu sesingkat itu. Saat ini, satu-satunya yang memiliki kemampuan mengaktifkan senjata cuaca adalah keluarga Ross dan keluarga George. Tapi Adinata masih tidak mengerti mengapa kedua keluarga itu datang ke Yunsi untuk meluncurkan senjata cuaca? Berurusan dengan Anastasia? Meskipun keluarga sakti memiliki pengaruh yang besar di Tiongkok,
di mata kedua keluarga yang tersembunyi itu, hal itu tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Jika bukan karena berurusan dengan Anastasia, hanya ada satu kemungkinan. Apakah kamu di sini untukku? Tepat ketika Adinata mendapat ide ini, tiba-tiba, Adinata mendongak. Langit yang semula suram tiba-tiba menampakkan sedikit sinar matahari. UPS. Seseorang benar-benar mengendalikan cuaca. Jika matahari kembali bersinar dan suhu naik, es di danau juga akan mencair. Dan Anastasia dan Sisi, yang sedang berdiri di danau saat ini, juga akan jatuh ke dalam danau. Hidup mereka dalam bahaya sekarang. Ledakan. Tiba-tiba, dari suatu tempat, mungkin jauh, terdengar suara tembakan dingin. Seorang penembak jitu di kejauhan dengan akurat menembak mati tukang perahu di kapal itu. Tukang perahu tewas di tempat dan terjatuh ke danau. Brengsek! Adinata sangat marah sehingga dia segera menggunakan kekuatan ilahi untuk menemukan lokasi orang yang menembakkan senjata dingin dalam kegelapan. Selanjutnya, Adinata segera menggunakan setelan Iron Man, terbang ke udara, dan datang ke tempat ini. Di dekatnya ada hutan pinus, ada banyak orang di hutan, semuanya bersenjata. Senjata dan perlengkapan yang mereka gunakan juga memiliki kualitas terbaik. Adinata terbang ke tengah-tengah kelompok orang ini dan mendarat. Baron? Bill Ross? Adinata sedikit terkejut saat melihat mereka berdua. Ternyata merekalah yang bertanggung jawab. Adinata, kamu akhirnya sampai di sini. Melihat penampilan Adinata, meski mengenakan armor Iron Man, Bill Ross sekilas bisa mengenalinya. Dia pasti Adinata. Adinata berhenti dan bertanya. Anda mengaktifkan senjata cuaca hanya untuk memancing saya keluar? Mengapa? Adinata merasa aneh karena saat ini, Adinata belum menghadiri pertemuan 8 keluarga besar. Secara logika, keluarga Ross seharusnya tidak mengetahui tentang dia. Tapi mengapa mereka mengundang Adinata untuk muncul hari ini? Juga, bagaimana mereka tahu Adinata ada di sini? Jika Anda mengikuti Adinata, Anda harus mengikuti Adinata pada tahun 2020. Adinata pada tahun 2020 saat ini berada di Aurous Halls, Tiongkok. Bill Ross berkata dengan marah, "Mengapa?" "Karena kamu pantas mati. Kami membawamu keluar hanya untuk mengambil nyawamu. Jika kamu tidak ingin istri dan anakmu mati, bunuh diri saja." Adinata memandang Bill Ross dan menemukan bahwa dia yang berusia 17 tahun sama persis dengan dia yang berusia 19 tahun 2 tahun kemudian. Mereka adalah orang yang sama, jadi tidak ada yang aneh dengan mereka, tapi cara mereka memandang Adinata persis sama. Hal ini membuat Adinata merasa aneh. Bill Ross pada tahun 2022 membenci Adinata dan percaya bahwa penampilan Adinata lah yang membunuh Baron. Namun Bill Ross di tahun 2020 tidak punya alasan untuk membenci Adinata. Adinata langsung menebak bahwa Bill Ross di depannya sama sekali bukan Bill Ross tahun 2020, tapi sama seperti dia telah melakukan perjalanan dari 2 tahun kemudian. "Siapa kamu?" Saat Adinata hendak berbicara, dia disela oleh Bill Ross. Bill Ross tidak memberitahu Baron identitas aslinya. Dia tidak ingin Baron tahu terlalu banyak, dan dia tidak bisa mengubah sejarah sesuka hati. "Diam!" Bill Ross berteriak. "Sekarang kamu sudah menebak siapa aku, kamu bisa mati saja dengan tenang." Mengatakan hal itu tidak akan ada gunanya bagi siapapun. Kamu harus tahu ini. Jika Adinata mengungkapkan bahwa Bill Ross melakukan perjalanan kembali ke masa lalu 2 tahun kemudian, Baron dan yang lainnya akan tahu terlalu banyak. Mereka tidak dapat menjamin apakah hal ini akan berdampak pada timeline. Adinata tersenyum, ternyata dia adalah seorang anak muda yang baru saja beranjak dewasa dan ingin membunuhnya demi kerabat terdekatnya. Adinata adalah dewa, bagaimana dia bisa kalah dari anak berusia 19 tahun? Adinata tahu bahwa Bill selalu cemburu pada Adinata karena kematian Baron, dan pasti ingin Baron membunuhnya secara pribadi, yang akan dianggap sebagai balas dendam padanya. Jadi, Adinata berkata, "Jika Anda berjanji kepada saya untuk tidak menggunakan senjata meteorologi untuk saat ini dan tidak membiarkan danau mencair, saya bersedia untuk bertarung 1 lawan 1 dengan tentara di sebelah Anda, dan saya bersedia untuk melakukannya." Mati oleh pedangnya. Jatuh. Ketika Bill Ross mendengar ini, jantungnya tiba-tiba melonjak. Paman Baron mati karena Adinata, dewa bajingan itu. Jika Paman Baron membunuh Adinata secara pribadi, itu seperti membalas dendam 2 tahun sebelumnya. Bill Ross langsung setuju dan berkata, "Oke. Aku akan membiarkanmu mati dengan pisau Paman Baron." Kemudian, Bill Ross mengeluarkan pisau laser dari gudang senjata, menyerahkannya kepada Baron, dan berkata,
Paman Baron, jangan sopan. Bunuh saja bajingan ini dan keinginanku akan terkabul. Baron sedang memegang senjata berteknologi tinggi, memikirkan bagaimana cara membunuh ayam dengan palu godam. Namun, dia masih memegangnya di tangannya dan berkata kepada Adinata, yang mengenakan baju besi. Saya bisa memotong baju besi kelas 3 Anda menjadi beberapa bagian dengan satu serangan. Sebelum Anda mati, saya akan memberi Anda kesempatan untuk bertarung di Ross. Berlututlah di depan Tuan Muda dan bertobat, dan mohon dia memaafkanmu. Bab 954. Anda masih 10 tahun lebih awal. Adinata tertawa dengan arogan, Baron ini benar-benar tidak mengerti situasinya. Biarkan Adinata berlutut di hadapan Bill Ross? Apakah dia layak? Bahkan kakek Bill Ross sangat sopan kepada Adinata. Adinata sama sekali tidak menganggapnya serius sebagai anak laki-laki dewasa. Rencana Adinata saat ini adalah sengaja berduel dengan Baron. Di satu sisi, dia bisa menunda waktu agar Anastasia di danau bisa menangkap Sisi secepatnya, lalu membawanya ke tempat aman dari danau. Di sisi lain, pihaknya mencari peluang untuk fokus pada pelanggan. Tubuh Adinata sendiri telah dimodifikasi, dan kecepatan serta kekuatannya jauh di luar jangkauan siapapun. Selain itu, Adinata kini mengenakan baju besi Iron Man dan bisa terbang, dan kemampuan pribadinya bahkan lebih luar biasa. Selama Anda mengambil tindakan cepat pada waktu yang tepat, tidak peduli berapa banyak orang yang dimiliki lawan atau berapa banyak senjata berteknologi tinggi yang mereka miliki, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Adinata. Adinata dengan percaya diri mengulurkan tangannya ke Baron dan berkata, kamu dapat mencoba untuk melihat apakah kamu dapat menghancurkan setelan Iron Man-ku. Baron mencibir, itu hanya tiruan film yang cacat. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dengan kemampuan teknologi keluarga Brahma Anda dapat dengan sempurna mereproduksi baju besi Iron Man? Sebagai orang Amerika, Baron tentu tahu tentang setelan Iron Man Marvel. Armor Iron Man di Marvel bisa terbang ke luar bumi, tidak bisa dihancurkan, dan bisa menembakkan meriam laser yang sangat kuat. Baju besi yang sombong dan sempurna seperti ini hanya dapat diproduksi oleh keluarga Rose di dunia, dan keluarga Brahma tidak dapat memiliki kekuatan ini. Oke, karena Tuan Rose mendapat perintah, aku akan membunuhmu hari ini. Baron mengambil pisau laser, mengarahkannya ke Adinata, dan menyerang ke udara. Karena itu adalah senjata laser, dia tidak perlu datang ke Adinata secara pribadi untuk menyerangnya, dia bisa membunuhnya dari jarak jauh. Namun, menghadapi serangan yang begitu mengerikan, Adinata hanya membalikkan tubuhnya sedikit dan menghindarinya. Ledakan. Serangan laser Baron menghantam pohon pinus besar di belakang Adinata. Pohon pinus itu tiba-tiba tumbang ke tanah dan pecah menjadi dua bagian. Apa? Baron tidak percaya bahwa tusukan pertamanya berhasil dihindari oleh Adinata. Anda tahu, ini adalah senjata laser, dan sangat cepat. Ketika Anda menyadari bahwa lawan akan berayun, sudah terlambat untuk bersembunyi. Ketangkasan yang luar biasa. Baron tidak berani gegabah dan terus mengayunkan pisau kedua ke arah Adinata. Namun, Adinata melompat ringan dan terbang ke cabang yang tinggi, menghindar lagi dengan mudah. Bagaimana? Baron tidak percaya pada kejahatan dan memukul Adinata 3 atau 4 kali berturut-turut, tetapi tidak satu pun yang bisa mengenai Adinata. Orang-orang yang dibawa oleh Baron semuanya tercengang. Ya Tuhan, pria ini luar biasa. Dia benar-benar bisa menghindari serangan Lord Baron berkali-kali. Apakah baju besi imitasi ini memiliki sistem anti pelacakan dan penghindaran otomatis? Bisakah ia memprediksi serangan laser terlebih dahulu? Itu mungkin. Kalau tidak, itu tidak bisa dijelaskan. Tidak mungkin dia tahu sebelumnya di mana Lord Baron akan memotong. Semua orang mengira baju besi Adinata luar biasa, tetapi kenyataannya, baju besi ini hanyalah baju besi tiruan biasa. Orang yang sangat kuat adalah Adinata. Dia memang bisa memprediksi arah serangan Baron terlebih dahulu karena dia adalah dewa. Benci. Baron dan yang lainnya tidak tahu, tapi Bill Ross tahu, tapi Bill tidak bisa memberitahu Baron tentang hal itu. Begitu Anda memberitahu Baron bahwa Adinata Brahma adalah dewa, itu akan merepotkan. Baron pasti akan memberitahu Baron Rose pada tahun 2020. Setelah menghindari beberapa serangan dari Baron, Adinata terbang di sekitar pepohonan, memikat Baron menjauh dari yang lain dalam jarak dekat. Adinata berdiri di pohon dan mengejek Baron. Jenderal Baron, apakah Anda memiliki kekuatan sebesar ini? Anda bahkan tidak dapat membunuh saya, yang mengenakan replika baju besi film. Anda masih layak melayani keluarga Ross. Mengapa tidak datanglah ke keluarga Kuye dan aku akan melatihmu dengan baik? Brengsek. Dasar pria sombong,
aku akan mencincangmu hingga berkeping-keping. Baron benar-benar marah dan terus mengejarnya. Dan Adinata, yang tadinya menghindar, tiba-tiba melancarkan serangan ke Baron setelah menghindar. Paman Baron, hati-hati. Ketika Bill Ross melihat ini, dia langsung menjadi khawatir. Lindungi Paman Baron. Bill Ross berteriak pada anak buahnya. Dalam sekejap, yang lain segera mengarahkan senjata, meriam, dan senjata laser ke Adinata. Yang semula disepakati 1 lawan 1 tiba-tiba berubah menjadi banyak lawan 1. Adinata juga mengira mereka tidak akan berterima kasih. Faktanya, Adinata berpura-pura menyerang Baron, dan target sebenarnya adalah Bill Ross. Memanggil. Adinata dengan cepat terbang di atas kepala Baron, langsung melewati Baron dan yang lainnya, dan meraih Bill Ross, yang tidak memiliki pertahanan. Sialan. Biarkan Tuan Ross pergi. Ya, kamu mencari kematian. Tahukah kamu siapa yang kamu tangkap? Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya, kalian semua keluarga Brahma akan dikuburkan bersamamu. Baron berteriak pada Adinata, dan dia juga sangat mengkhawatirkan keselamatan Bill Ross. Adinata mengendalikan Bill Ross, dan satu-satunya senjata di armor itu diarahkan ke kepala Bill Ross. Sekarang, dia sudah tidak lagi menerima tamu. Selama mereka menangkap Bill Ross, mereka tidak akan berani main-main. Sialan. Dasar pria penuh kebencian. Kalau kamu berani melepas baju besimu, kita akan 1 lawan 1, dan aku akan mencincangmu hingga berkeping-keping. Bill Ross berkata dengan marah. Adinata tersenyum dan berkata dengan nada santai, Bill, kamu 10 tahun terlalu dini untuk berurusan denganku. Bill yang baru beranjak dewasa ingin berhadapan dengan Adinata yang sudah melalui pengalaman sejak kecil. Bahkan ayah Bill, Byron Ross, dan Adinata tidak takut, apalagi anak kecil ini. Adinata versus Bill hanya menghancurkannya dalam segala aspek. Adinata mengancam Bill dan berkata, saya ingin melihat orang-orang di danau pergi dengan selamat dengan mata kepala sendiri. Sebelumnya, Anda tidak diperbolehkan mengaktifkan senjata cuaca atau mengubah cuaca saat ini dan suhu permukaan danau. Sekarang, meski saat ini bulan April, kepingan salju berterbangan di hutan dan angin dingin bertiup, membuatnya tampak seperti timur laut di musim dingin. Setiap kali Adinata dan Bill mengucapkan sepatah kata pun, panasnya terlihat jelas. Bill harus berkompromi. Di Danau Lugu, Anastasia akhirnya menangkap Sisi dan memeluknya. Dia menoleh ke belakang dan menemukan bahwa tukang perahu sudah mati. Mengetahui bahwa tidak pantas tinggal di sini untuk waktu yang lama, dia segera memeluk Sisi dan berlari keluar dengan cepat. Dia segera menelepon kakeknya, lalu meninggalkan Yunsi dan bergegas ke ibu kota. Setelah dia pergi, es di danau langsung menghilang. Air danau menjadi jernih dan beriak seperti sebelumnya, dan suhu sedikit demi sedikit mereda. Cuaca masih turun salju, karena Adinata tidak ingin cuaca berubah terlalu cepat. Karena sedang turun salju, biarkan terus turun salju. Pada saat ini, Bill Ross yang terkendali berkata, Oke, wanitamu telah pergi dengan selamat, lepaskan aku, bajingan. Adinata tersenyum dan berbisik di telinganya. Bill, katakan padaku, di mana kamu sekarang 2 tahun lalu? Bab 955. Anastasia menjadi murid. Saat Adinata mengatakan ini, dia sengaja mengatakannya dengan sangat pelan agar tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya, hanya Bill Ross yang bisa mendengarnya. Bill Ross menelan ludah dengan gugup dan diam-diam berpikir bahwa Adinata, sang dewa, benar-benar kuat. Sekilas dia tahu bahwa dia telah melakukan perjalanan melintasi waktu pada tahun 2022. Bill Ross juga balas berbisik, di rumah, Los Angeles. Sangat bagus. Adinata terus mengontrol Bill Ross, tanpa niat melepaskannya. Belakangan, Adinata berkata kepada Bill Ross, Bill, sekarang beritahu Baron dan yang lainnya bahwa saya akan mengantarmu pulang dan jangan biarkan mereka memberitahu Byron Ross. Bill Ross berkata dengan gugup, apa yang ingin kamu lakukan? Adinata mengancam, kamu datang jauh-jauh untuk mencariku, bagaimana mungkin aku tidak memberimu waktu untuk berbicara denganku sendirian? Jangan khawatir, demi kakekmu, aku tidak akan membunuhmu. Setelah mengatakan itu, Adinata berteriak kepada Baron di seberangnya, saya akan membawa Tuan Ross Anda kembali ke Amerika Serikat sekarang. Dalam beberapa jam, dia akan tiba di rumah dengan selamat. Baron mengeluarkan senjata lasernya dengan cemas, biarkan Tuan Ross segera pergi, kami tidak akan percaya kebohonganmu. Jika kamu selangkah lebih lambat, keluarga Ross kami akan segera menghancurkan keluarga Brahma Mu. Seluruh klan. Baron mengancam Adinata dengan nyawa keluarga Brahma beberapa kali, yang membuat Adinata sangat tidak bahagia.
Tampaknya Han Xiaozong melakukan hal yang benar ketika dia membunuh orang ini. Bicaralah dengan cepat. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Adinata mengancam Bill Ross lagi. Bill Ross dengan cepat berteriak kepada Baron, "Paman Baron, jangan lakukan apapun, dan jangan beritahu ayahku. Adinata dan aku sebenarnya tidak memiliki kebencian yang mendalam, kami hanya mengalami konflik kecil di game virtual. Jangan khawatir, dia tidak berani melakukan apapun padaku. Aku jamin dia akan mengirimku pulang dengan selamat. Pergi saja dan periksa aku nanti. Juga, aku tidak ingin lagi menyebutkan apa yang terjadi hari ini, jadi saat kamu menemuiku di Los Angeles nanti, aku tidak ingin kamu bertanya tentang apa yang terjadi hari ini." Baron tampak khawatir, "Benarkah? Apa ini hanya konflik kecil? Tapi saat kamu melihatnya tadi, sepertinya dia menaruh dendam padamu karena telah membunuh ayahmu." Bill Ross terkekeh dan berkata, "Itu hanya konflik kecil. Jangan khawatir, Paman Baron. Jika dia benar-benar melakukan sesuatu yang kejam kepada orang-orang di sekitarku, aku pasti tidak akan melepaskannya." Setelah mengatakan itu, Adinata tidak memberi mereka waktu lagi untuk berbicara. Dia langsung memeluknya dan terbang ke timur. 2022, Amerika Serikat, Pangkalan Fort Derek. Ross tua berjalan keluar dari pintu putar ruang dan waktu, biasanya melepas masker oksigen dan meletakkan tas travelnya. "Dokter T, tuangkan aku secangkir teh hitam." Ross tua duduk di kursi bar, terengah-engah. Usianya sudah 80 tahun, meski telah disuntik banyak hal yang menunda penuaan tubuhnya, namun rasa tua semakin hari semakin terasa. Old Rose menyesap teh hitam dan bertanya, "Apakah ada sesuatu yang terjadi baru-baru ini? Apakah Adinata dan Han Xiaozong kembali?" Teh menjawab, "Dewa Adinata belum kembali, tetapi Han Xiaozong telah kembali. Sekarang dia pergi ke Tiongkok untuk menemui istri Dewa Adinata, Anastasia." Han Xiaozong memanggilnya murid kesayangannya. "Apakah Anastasia akan dimasukkan dalam daftar bahaya?" Ross tua melambaikan tangannya. "Tidak perlu, Han Xiaozong suka melebih-lebihkan. Tidak mungkin dia bisa mengajari istri Adinata semua keahliannya. Selain ini, apakah ada yang lain?" T berkata, "Ya, cucu Anda, Bill Ross, masuk sendirian dan melakukan perjalanan kedua tahun lalu. Dia bilang dia akan membunuh Dewa Adinata." "Apa?" Cangkir teh di tangan Old Ross langsung jatuh ke tanah. "Segera panggil videonya setelah Bill tiba dan tunjukkan padaku." Ross tua menjadi gugup. Setelah menonton video setelah Bill tiba, dia menemukan bahwa Bill memiliki wajah yang marah dan sangat ingin membunuh Adinata. Tidak, Bill masih muda dan energik serta kurang pengalaman bertempur. Dia jelas bukan tandingan Adinata, generasi dewa baru ini. "Dokter T, segera kirim 50 prajurit lapis baja hitam kepadaku." "Ya Tuan." Mengikuti perintah Old Ross, 50 prajurit robot yang mengenakan baju besi hitam tiba-tiba keluar dari ruangan putih, dari dinding kiri dan kanan. Para pejuang ini semuanya berpakaian seragam, dan mereka semua adalah pejuang yang sangat cerdas, sebanding dengan manusia. Mereka dapat berbicara dan berpikir, tidak hanya memiliki tubuh yang tidak dapat dihancurkan, tetapi juga dilengkapi dengan berbagai macam senjata. Sedangkan untuk pergi ke langit dan bumi, terbang dan sebagainya, itu pun tidak menjadi masalah. Selanjutnya, Old Ross secara pribadi mengatur waktu dan tempat, dan kemudian segera membawa 50 prajurit lapis baja hitam ini untuk melakukan perjalanan ke Tiongkok 2 tahun lalu. Huaguo, ibu kota, markas rahasia keluarga Brahma. Apa? Permukaan Danau Lugu langsung membeku. Dan tiba-tiba turun salju. Tukang perahu ditembak mati. Apakah beritanya sudah keluar? Han Xiaozong tampak terkejut saat mendengar cerita Anastasia. Anastasia menggelengkan kepalanya, "Saya segera memberitahu kakek saya. Kakek saya berkata bahwa masalah ini mungkin ada hubungannya dengan beberapa masalah besar, jadi dia menyembunyikan masalah tersebut dan tidak membuat berita." "Lalu apa? Apa yang terjadi setelah kamu melarikan diri dari Danau Lugu? Apakah ada hal lain yang terjadi di sana?" Han Xiaozong terus bertanya. Anastasia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu. Saya langsung pergi ke ibu kota. Saya tidak tahu apa lagi yang terjadi di sana." Han Xiaozong berpikir dengan hati-hati dan berkata diam-diam di dalam hatinya. Adinata mungkin menggunakan senjata cuaca untuk membuat Sisi bahagia dan membiarkannya meluncur dan bermain di salju di Danau Lugu. Tapi membunuh tukang perahu yang tidak bersalah secara langsung tidak seperti gaya Adinata. Han Xiaozong tahu bahwa Adinata sangat peduli dengan kehidupan orang yang tidak bersalah. Sebelumnya,
Saat Adinata dan keluarga Ross berperang, Adinata merasa sangat kasihan atas nyawa orang-orang tak berdosa di Seattle yang meninggal. Apalagi Cina. Han Xiaozong mengetahui identitas lain Adinata di Tiongkok. Tidak, sesuatu terjadi pada Adinata di sana. Han Xiaozong segera berdiri, dia harus kembali dan membantu Adinata. Tuan Han, mau kemana? Ketika Anastasia melihat Han Xiaozong pergi, dia segera membujuknya untuk tetap tinggal. Han Xiaozong berkata, saya sedang terburu-buru dan ingin bertemu suamimu untuk rapat. Anastasia tampak khawatir dan berkata, apakah terjadi sesuatu pada suamiku? Bisakah kamu membawaku bersamamu? Han Xiaozong tersenyum, Anastasia, aku tahu kamu ingin membantu suamimu, tetapi kamu hanyalah wanita lemah yang tidak memiliki kemampuan. Jika kamu pergi, kamu hanya akan menjadi beban bagi Adinata. Anastasia adalah seorang wanita yang tidak ingin dipandang rendah oleh orang lain, jadi dia berkata dengan lantang, kalau begitu kamu bisa mengubahku menjadi wanita berguna yang tidak akan menjadi beban bagimu. Apakah kamu tidak ingin menjadi tuanku? Baiklah, aku akan menjadi tuanmu hari ini. Tolong ajari aku keahlianku. Guru, mohon tunduk padaku, muridku. Anastasia langsung berlutut di depan Han Xiaozong.